Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sebentar. Mari kita angkat satu pujian, mengingat Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, penuh kemuliaan, tidak ada satupun Allah yang dapat menandingi Dia. Mari kita angkat satu pujian, mulai mulia, sembah Raja mulia.
dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Amin. Menyertai saudara juga. Puji Tuhan, pada pagi hari ini penginjil Laus Lydia yang akan membawakan khotbah dengan tema persembahan bukan terpaksa, tetapi penuh rasa syukur. Saya akan bacakan nas pembuka ibadah pada pagi hari ini, diambil dari Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Kita telah melewati seminggu, hari lepas hari kita lewati, banyak hal yang telah kita lakukan, di mana kita selalu gagal di dalam menjalankan firman Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan, mengingat apa yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini. Kita bersama-sama berdoa minta pengampunan daripada Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, sejauh timur dari barat.
saya mempersilakan jemaat sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, puji syukur, terima kasih ya Tuhan. Bagaimana kami ada saat ini, kami percaya semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang mengasihi kami, senantiasa memberi kesempatan demi kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk menjadi terang Tuhan, menjadi garam dimanapun kami berada. Ampuni ya Tuhan akan kesalahan kami, di mana kami boleh mendengar firman Tuhan, tetapi kami lemah dalam memberitakan Injil keselamatan ini kepada sesama kami, tidak menjadi contoh, tidak menjadi terang. Ampuni ya Tuhan akan kesalahan kami. Biar ya Tuhan, melalui pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami dan menguatkan kami, menolong kami untuk hidup dapat menjadi terang Tuhan, menjadi garam, mampu melaksanakan firman Tuhan yang telah kami terima. Dengar seluruh doa kami ya Tuhan, akan segala permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi ini diambil dari Ibrani 11 ayat 6. Kami persilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Untuk merespon untuk pengakuan dosa kita pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian sambil jemaat bersalam-salaman, bergandengan tangan, mengucap syukur bagaimana Tuhan yang telah memimpin kehidupan kita sepanjang minggu ini, dan kita menyerahkannya kepada tangan Tuhan untuk hari-hari yang akan kita lewati. Kita angkat satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Hari
silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita untuk membaca responsoria yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 11 sampai 15. Saya bacakan yang ganjil dan jemaat bacakan yang genap. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Berdasarkan pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 15 kita baca bersama-sama. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengundang Roh Kudus untuk hadir di sini, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Dengan kuasa Allah
Kami percaya Roh Allah, Roh Kudus hadir di sini, bahkan sebelum kami memohon, menaikkan doa padamu. Karena Engkau berjanji, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat ini biarlah Engkau membuka hati setiap kami Tuhan, supaya kami dengar-dengaran akan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan, berkatilah setiap telinga yang dengan rendah hati mau mendengar, mau menjadi pelaku firman. Dalam Kristus Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Juga teman-teman yang di atas. Shalom. Kelas VIP di atas. Ya, semoga semuanya melek, tidak ada yang buka HP. Di silent HP-nya, di off. Hanya 1 jam kita beribadah ya. Bisnis semua ditolak, nanti Tuhan berikan lebih banyak. Amin. Amin. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Saya baca dari TB2, jadi mungkin agak beda dengan yang ini TB1 ya. Boleh disimak. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Perhatikanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerahnya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang kamu baktikan ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Demikianlah bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, merenungkan siang dan malam dan juga menjadi pelaku firman-Nya. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi saudara-saudara semua. Siapa tuh batuk ya? Ya kebetulan saya ikut batuk. Bapak Ibu, coba saya lihat dulu sebelum saya mulai ya, supaya kita bisa perhatikanlah ini. Firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, terjemahan TB2, perhatikanlah ini. TB1, camkanlah ini. Saudara-saudara sudah tutup HP semua ya, terutama yang di
belakang-belakang itu. Yang nggak kelihatan saya yang di ruangan baby. Ada orang kah di situ? Jangan buka HP ya, karena saya suka lihat-lihat nih, Bapak Ibu nyinyir banget Bu Lydia ya. Yang begitulah. Nah, saudara-saudara, pernahkah Anda terpaksa ikut urunan, ikut berbagi di dalam satu grup, saudara? Khususnya ya, kalau mungkin kita di dalam grup pertemanan kita ada teman yang sakit atau ada kedukaan, saudara, kumpulkan PayPal lah ceritanya. Aduh, nggak enak juga nih kalau nggak ngasih ya. Atau ada ulang tahun siapa, ayo kita urunan yuk, kita kasih kejutan. Kita mau beli hadiah. Kemarin waktu Pak Ji ulang tahun, ada yang urunan nggak tuh ya? Ya kalau nggak ikutan, aduh nggak enak nih. Jadi udah dipanggil lagi, udah disebut. Apalagi kalau misalnya di Japri. Bu Xiaoing dah yang baru pulang ya. Bu Xiaoing mau ikutan kirim PayPal nggak nih? Mungkin kalau yang meninggalnya di luar kota, kita nggak bisa datang. Waduh nggak enak, udah dipanggil Bu Lydia lagi. Aduh ngapain lagi nih? Ibu Lydia nih urusannya nih, Japri. Saya jadi takut Japri loh sekarang ya. Wah akhirnya kita memberi, terpaksa saudara. Bukan dengan kerelaan hati, bukan karena kita bersimpati, bukan karena kita timbul belas kasihan, timbul dari hati yang merasa kita sama-sama saudara, kita mau berbagi. Tapi karena menyelamatkan wajah sendiri. Gak enak hati saya. Kalau saya gak beri, malu dong saya ya. Udah saya kasih. Pernah saudara seperti itu? Sebagian besar tidak pernah. Hampir semuanya tidak pernah seperti itu di sini ya. Benar? Nggak nyaut berarti pernah. Oke. Nah, saudara, hari ini seperti tema kita memberi atau persembahan. Itu bukan karena terpaksa, tapi karena rasa syukur, karena kita mengasihi, karena kita mau bersimpati, berempati, berbagi, ya, motivasi yang berbeda. Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus, saudara. Sebentar ini. Ya, dia memberikan surat ini kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai juga. Ini adalah konsekuensi logis sebenarnya di dalam pertanian kita sudah paham. Kalau di Indonesia berbeda konteks dengan di Timur Tengah, di negara-negara yang cuacanya ekstrim, kalau siang panas, malam dingin, ya saudara. Jadi kalau orang menabur benih atau mau menanam sesuatu di sana, bukan di Indonesia, itu tidak bisa satu biji, sayang ya, benih kan mahal, apalagi di Indonesia, benih mahal saudara, jangan main sebar gitu. Jadi saya pernah dulu tanam hidroponik, tanam sayuran macam-macam hidroponik. Kalau sedang semai bibit sayur, kangkung lah misalnya, itu kangkung nggak perlu banyak-banyak, satu biji aja masukin di tempat yang buat bibitannya itu, satu, nanti tumbuhnya banyak. Coba kalau kita tanam kangkung di Indonesia ini, sebar, waduh nanti bisa jadi ladang kangkung itu saudara. Akhirnya kangkungnya jadi tidak terpakai ya. Katanya sih kangkung itu tidak boleh masuk ke Amerika atau ke Australia, benar nggak? Saya nggak tahu ya. Karena kangkung itu dianggap gulma saudara. Jadi kalau kita bawa bibit kangkung pasti dibuang, nggak boleh masuk sana. Karena dia tumbuhnya cepat, makanya tanamnya sebiji-sebiji sudah cukup. Tapi ini konteks dari Timur Tengah saudara. Jadi dikatakan siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Artinya apa? Ingat cerita tentang seorang penabur. Dia menabur benih banyak saudara. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di semak-semak, ada yang di batu-batu,
ada yang di tanah yang subur. Itulah konteksnya, menabur benih banyak. Jadi kalau misalkan ada dipatuk burung, ada diinjak orang, ada terhimpit batu, masih ada benih yang tumbuh karena sebar benihnya banyak. Itu konteksnya ya saudara ya. Tapi di sini bukan bicara tentang soal pertanian saja, soal tanam menanam sayur atau bibit. Di sini menabur banyak itu juga boleh diartikan sebagai kehidupan rohani. Apa yang kita taburkan akan kita tuai kembali sebenarnya. Misalkan begini saudara, kalau kita melakukan sesuatu kebaikan kepada sesama kita, baik saudara ataupun jemaat-jemaat ataupun kepada gereja, kita sudah memberi banyak ya. Kita memberi banyak, jangan dihitung saudara. Kemarin saya bantu, misalnya bantu siapa? Bantu Pak Bundyong, bantu si Pak Mulyadi, saya bantu Pak siapa lagi, Pak Yoki. Saya hitung siapa-siapa udah saya bantu tuh. Jadi ntar kalau saya susah, saya mau lihat nih orang-orang ini ada nggak, datang nggak, bantu nggak. Waktu saya kemarin di operasi pada datang nggak ya, saya absen nih. Nggak boleh begitu saudara. Kalau kita menabur banyak, memberi pelayanan ataupun memberikan sesuatu materi kepada siapapun juga, udah kita lakukan banyak, nggak usah dihitung. Tidak semua orang bisa akan membalas budi baik kita. Bukan mereka nggak mau mungkin, karena mereka tidak mampu. Ya, mereka tidak mampu. Tapi orang yang menerima benih itu, yang menerima kasih karunia itu, mungkin dia tidak kembali balas kepada orang itu, tapi dia bisa memberikan kepada orang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Ya, saya mau banyak dibantu saudara sama jemaat-jemaat sini yang sering kirim makanan. Siapa tuh ke rumah saya tuh? Aduh sering saudara kirim. Saya nggak balas lagi ke orang tersebut. Mau balas apa? Dia punya makanan lebih enak dari saya, lebih banyak, lebih bagus. Saya mau balas seperti apa? Bukan seperti itu, tapi saya bisa kasih kepada orang lain. Nah, kita diberkati untuk saling memberkati. Jadi siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak juga, dalam arti yang seperti itu. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan memberikan berkatnya secara berlimpah kepada kita, itu adalah supaya kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang menabur banyak akan menuai banyak. Kalau orang yang menabur dengan murah hati, dengan sukacita, itu pasti akan memberikan yang terbaik. Ya, itu sebagai ungkapan rasa kasih kita, rasa syukur kita. Saudara, tadi pagi saya cerita, kalau kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang, hati kita tuh berlimpah dengan satu pikiran, gue mau beliin apa ya, mau kasih apa ya, benar gak saudara? Jadi kalau ada nih, ini anak muda banyak di atas, ada nih kalian lagi PDKT dengan seseorang, lalu dia bilang aku sayang kamu, terutama yang cewek-cewek nih ya, gombalan dari pacar-pacar kalian tuh bilang, aku cinta kamu, tapi dia aduh pelit banget, nggak pernah kepikiran tuh ngasih apa. Itu mah gombal saudara, ya benar gak sih? Saya waktu baru jadian dengan Pak Ji ya, baru jadian nih, baru jadian berarti belum jadi, udah jadi kan baru jadian, belum merit ya. Nah, hati saya kepengen memberikan sesuatu pada dia. Kalau Pak Ji nggak tahu, nanti tanya ya. Nah, soalnya Pak Ji tuh orangnya kolot atau apa sih? Nggak tahu kalau Kurniawan ya. Kan sama saudara kandung, orang zaman kolot gitu. Mungkin tidak ada contoh dari keluarga gitu ya. Enggak, dia bilang gini, saya paling malu kalau ulang tahun diraya-rayain. Kan barusan dia ngomong gitu, benar gak? Kemarin waktu ulang tahun, oh bukan di KU2, KU1 ya. Malu saya di ini, boro-boro ya, Valentine apalagi, apaan tuh Valentine gitu ya. Cinta mah bukannya di Valentine aja, alasannya gitu. Pokoknya dia enggak begitu, ulang tahun gak mau dirayain dan sebagainya saudara. Nah, satu hari, kalau gak salah Natal, terus saya mikir, Natal nih saya mau kasih dia hadiah gitu ya. Waktu Valentine saya udah kasih dia hadiah apa saya lupa. Pokoknya yang ini saya ingat benar karena ini dendam saya saudara. Nah
saya beliin lima baju, saudara. Saya beli yang bagus dong, bukan yang yang di diskonan itu, yang diobrak-abrik itu, bukan, yang bagus, saudara. Orang buat my love, ya kan? Aku beli yang bagus. Terus saya bungkus. Saya taruh di kotak loker. Setiap mahasiswa ada lokernya, ada namanya. Malu mau kasih sendiri. Pas itu kasih kartu gitu ya. Udah jadi, tapi masih malu-malu. Nggak kayak anak sekarang, nggak malu-maluin pacarannya ya. Kita dulu malu-malu. Udah saya kasih. Nah, saudara, kok nggak dipakai ya? Nggak dipakai. Sampai kami sudah menikah, tahu nggak saudara? Mungkin udah lewat 10 tahun. Karena 10 tahun ke bawah itu saya sama dia masih malu-malu, bener. Saya malu-malu ya. Nggak berani lihat wajahnya secara langsung, begitu loh saudara. Nggak berani tatap, kalau dia lihat saya gitu loh, kayak orang masih pacaran. Gitu nggak sih Bapak Ibu yang angkatan saya tuh, si Grace segala yang angkatan saya. Malu gitu saya, mau sentuh dia, saya malu, padahal hati mau. Jadi begitu udah lewat 10 tahun pernikahan, kita udah lebih saling memahami, udah ada ribut besar. Kalau udah ribut besar kan akrabnya lebih kuat ya. Kalau orang nggak pernah ribut waktu pacaran, jangan menikah dulu ya. Nanti nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik. Jadi udah ribut besar 10 tahun pertama itu. Jadi kita udah mulai ini. Dia mulai panggil saya yang, setelah 10 tahun lewat, setelah ribut besar tuh. Sebelumnya panggil saya nama, kamu. Sekarang udah panggil saya yang. Tuh kita mulai belajar. Jadi yang baru menikah di bawah 10 tahun ada konflik-konflik, sabar ya. Jangan cepet-cepet cerai gitu. Sabar, itu memang lagi penyesuaian. Ngomong kepanjangan. Jadi udah nih ceritanya. Udah 10 tahun lewat, gak tahu tahun keberapa. Saya tanya dia. Dulu saya panggil Koko, sekarang saya panggil Pi. Pi, saya pernah belikan kamu baju. 5 loh. Waktu Natal sampai saya ungkit ya. Nggak rela kali saya ungkit. Sampai saya nggak beli baju saya sendiri loh, saya bilang. Tuh kok nggak pernah dipakai, kemana bajunya? Enteng, dia bilang. Saya kasih orang, saya pulang kampung saya kasih orang. Sakit hati saya. Kenapa dikasih orang? Iya, saya nggak suka motifnya, dia bilang gitu. Sampai sekarang saya nggak pernah beli baju dia, karena setiap saya beli dia nggak bakal pakai. Jadi saya nggak pernah beli baju buat dia lagi. Udah kapok. Gitu, udah, ya ampun dah. Si Paji tuh begitu, tapi sayanya nggak rela karena bukan yang pakai. Itu kan tanda cinta saya gitu. Kenapa kamu kasih orang? Ibaratnya kamu kasih cinta saya tuh ke orang gitu kan. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kalau di kampus saya tahu dia suka makan buah, nggak suka makan kue ya. Jadi jangan suka-suka kasih kue ke rumah saya. Kita semua nggak makan kue. Saya makan sendiri jadi montok. Jadi suka buah. Tuh, yang suka kirimin saya buah ada di atas orangnya. Nah, kasih buah kepada Paji. Saya beli setiap akhir weekend, saya beli buah paling dikit 5 macam saudara. Setengah kilo. Ya udah, saya bawa nih. Panggil Koko kan, belum jadi kan, masih di kampus Iman. Kok ini saya gitu, malu-malu. Apa ini? Oh gitu. Terus baru terima dari tangan saya, Bapak Ibu. Anak-anak muda denger nih ya. Ada siapa tuh di atas? Cynthia. Kamu baru kasih nih ke tangan si Yosua. Itu buah 5-6 macam. Dia langsung panggil, itu kan ada teman-teman banyak. Nih buah, dia bagi. Tinggal 1. Aduh buset, saya belinya mahal-mahal punya. Bukan buah-buah pepaya. Anggur yang bagus-bagus saudara saya beli. Bukan buah salak mah murah. Bir yang manis, yang mahal-mahal saya beli. Ya ampun, saya pun tidak sisihkan 1 untuk diriku sendiri loh. Saking saya sayangnya, saking saya cintanya sama dia. Tapi dia dengan murah hati dia bangis. Itu belajarlah murah hati seperti Paji. Tapi jangan lupa ya, jangan nyakitin pasanganmu ya. Wah gawat ya. Gitu. Ini intermezzo saudara ya. Jadi saudara, kalau kita mempunyai kemurahan hati, kita tidak berat dengan sukacita. Karena apa yang beli saya, yang bagi-bagi dia mah sukacita, bener gak? Uangnya uang saya punya. Nah dia beri dengan sukacita, beri dengan kelimpahan. Di dalam ayat 6 ini dari 2 Korintus 9, bukan cerita tentang
memberi sebuah materi saja. Bukan saudara, walaupun konteksnya memang Paulus sedang membicarakan janji iman daripada jemaat di Korintus. Udah setahun yang lalu janji mau memberikan support untuk pekerjaan di rumah Tuhan, jemaat-jemaat orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan di Yerusalem. Janji tinggal janji, enggak digenapi. Jadi dalam konteks ini Paulus sedang mengingatkan kembali, janji kamu. Kemarin kamu janji kenapa? Emosi doang. Cuma semangat soda gitu. Oh, hatiku terharu, aku janji deh begini. Tapi setelah lewat itu pulang lupa. Nah, Paulus sedang mengingatkan tentang janji mereka untuk mensupport secara materi ya. Tapi makna rohani yang kita pelajari hari ini juga bukan sekedar janji tentang rohani, tentang materi saudara, tapi juga di dalam kerohanian. Saudara-saudara, waktu kita melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita, apakah ada timbul belas kasihan di dalam hati kita? Terus menjadi pikiran kita, kesusahan dia menjadi kesusahan kita juga. Mungkin kita tidak mampu, kita tidak bisa saudara. Saya mengatakan dulu waktu jemaat ini masih belum didewasakan, masih pospei, itu persekutuan kita tuh kuat banget, erat banget. Kita jemaat yang tidak besar, tidak banyak. Orang-orang yang datang bukan orang-orang yang berada, orang-orang sederhana saudara. Yang sehari-hari hidupnya kalau tidak kerja hari ini tidak dapat uang hari ini. Tapi kita mempunyai persekutuan yang erat. Jadi waktu zaman itu belum ada BPJS lagi ya. Kalau ada orang kecelakaan, ada orang sakit, mau operasi, mau melahirkan sesar, tiba-tiba gak ada uang. Bagaimana caranya saudara? Ya kita urunan saudara. Kalau jumlahnya sampai lebih dari puluhan juta, saya pernah carikan dana sampai 35 juta saudara. Karena ada sesuatu yang penting di jemaat ini. Saya bisa cari ke orang-orang saudara. Kita sebagai satu keluarga, apakah kita bisa memperhatikan orang-orang seperti jemaat-jemaat yang diminta oleh Paulus untuk juga saling memperhatikan? Nah saudara, berbicara memberi ini, hendaklah juga kita mengingat bahwa memberikan kepada Tuhan itu atau kepada jemaat kita dengan kerelaan, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu sudah diteladankan oleh Allah. Allah memberi putranya, Yesus Kristus itu dengan rela hati, dengan kasih yang besar. Karena karena Tuhan mengasihi dunia dan manusia yang tinggal di dalam dunia ini, Dia memberikan Yesus. Apakah waktu itu Allah bilang, aduh, udah pergilah ke bumi. Jadi saya di sini di surga sendiri. Senanglah saya nggak ribet nih ngurusin anak ini. Apakah begitu, saudara? Tidak, ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, Allah yang mengasihi anaknya itu sampai tidak berani melihat kepada anaknya. Dikatakan, Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku, Allahku, Allahku. Allah memalingkan wajahnya karena tidak sanggup melihat anak kesayangannya itu menanggung dosa seisi dunia. Tapi karena kasihnya Dia berikan yang terbaik saudara. Karena Allah sudah memberikan yang terbaik, memberikan teladan kepada kita. Biarlah kita juga boleh memberi, mengasihi dengan segenap hati kita. Bukan soal uang saja, soal waktu saudara. Kalau kita tidak punya uang yang berlimpah ya, tidak punya uang lebih, maka kita tidak pernah akan bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain dalam hal uang saudara. Kita aja gak cukup, ya kesian dong orang-orang yang gak punya kelebihan di dalam materi, gak pernah bisa dong jadi berkat. Kita bisa jadi berkat dalam banyak hal, dalam waktu saudara. Nah sekarang di bawah kan ada kantin ya saudara ya. Yang punya dana bisa support dana, ya kan? Di kantin. Yang nggak punya dana
Di rumah ada misalnya garam satu itu. Bawalah garammu itu. Susah tidak saudara? Hah? Enggak kan? Enggak perlu banyak-banyak saudara. Yang punya apa lagi? Misalnya kamu punya ketan. Tadi saya baru bilang, mau makan ketan awuk, bawa ketannya sini. Saya bikinin, apa saja saudara bisa bawa. Kacang hijau lah, ketan hitam lah. Enggak usah satu karung, nanti keburu jadi makanan itu kutu. Saya juga bingung ngolahnya gimana. 1,5 kilo, ketan 1/4 kilo. Saudara bisa bawa. Bukan soal jumlahnya, tapi soal kerelaan hati. Minyak 1 liter, 2 liter, beras 1 kilo, 5 kilo, 1 karung, jangan saudara, nggak ada tempatnya untuk simpan. Ya, jadi kalau secara materi seperti itu, bukan soal jumlahnya ya. Nah sekarang kita punya waktu. Kalau kita nggak punya sesuatu yang kita bisa bagi, punya waktu. Jadi tukang catet-catet, jadi tukang tagi-tagi, jadi tukang angkatin air ke atas itu galon. Itu tenaga, punya waktu ya. Ayo siapa yang punya waktu? Hari Sabtu jam 10 pagi dia udah beres-beres di dapur sendirian, dibantu Bu Diana. Ya, yang mau datang bantu-bantu. Tapi ngomong dulu ya, nanti saudara datang taunya kita nggak ada lagi. Ya, punya waktu saudara, menaburlah waktu. Kalau kita menabur di dalam waktu, maka orang juga ada waktu untuk kita. Waktu kita perlu, mereka juga bisa menyiapkan waktu. Kalau kamu selalu bilang, saya nggak ada waktu, saya nggak ada waktu. Orang lain juga tidak ada waktu buat kita. Tuhan bilang, saya juga tidak ada waktu buat kamu. Jadi kalau Tuhan bilang sudah tidak ada waktu buat kamu, artinya apa? Apa Bu Ana? Tidak ada waktu juga buat kamu. Hah? Mati Bu artinya. Tuhan bilang tidak ada waktu juga buat kamu, mati artinya. Selain itu saudara, kita bisa juga pakai talenta kita. Waktu kita pakai talenta kita, apapun itu Tuhan akan memberkati. Menjadi berkat bagi jemaat. Kita juga bisa pakai kasih. Kalau kita mempunyai hati yang mengasihi, maka kita juga akan menuai kasih. Saudara, pernah saya pergi melayat satu jemaat yang orang tuanya meninggal saudara. Tidak ada orang yang datang. Oh udah datang Bu, waktu sebelum ibu datang. Bukan saudara, itu malam kembang. Coba, bukankah kalau orang meninggal malam kembang yang paling ramai? Dia mungkin juga udah tahu tidak banyak akan yang datang, pakai ruangan kecil saudara. Memang tidak ada yang datang. Coba saudara. Karena apa? Karena jemaat ini tidak pernah ikut. Kalau ada yang meninggal dia ikut melayat. Enggak gaul sama sekali. Enggak ada apapun yang mau dia lakukan. Sehingga dia tidak menabur, dia tidak menuai. Saat kita menabur kasih yang banyak, maka kita juga akan menuai kasih. Di grup kita ada ucapan turut berduka cita, lebih banyak ucapan selamat ulang tahun. Siapa yang nggak pernah mau ucapan? Yang ada di grup itu. Saya nggak tahu, saya nggak ngecek siapa yang ada di grup nggak pernah kasih ucapan selamat ulang tahun, turut berduka cita. Saya nggak cek ya saudara, nggak, kerjaan saya terlalu banyak, nggak bisa saya cek. Saudara, nanti kalau kamu ulang tahun atau kamu lagi ada kesusahan, kalau sedikit orang yang mengucapkan itu karena kamu tidak menabur. Tapi di sini walaupun saya tidak pernah ucapkan, yakin jemaat kita masa lalu baik, selalu mengucapkannya. Terutama di anak remaja pemuda. Saya bilang nih, di sini lagi nggak ada anak remaja. Ayolah, kalau saya posting selamat ulang tahun misalnya siapa, ayo dong diucapkan supaya mereka merasa kita tuh satu keluarga. Oh ada yang memperhatikan saya, mungkin di rumah mama papanya kelupaan, tapi di gereja ada teman-teman ucapkan, dia hatinya terhibur. Ya saudara ya. Kemudian saudara,
kita juga bisa saling mengampuni. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, aku juga tidak akan mengampuni kamu, seperti sebuah syarat. Kalau kita menabur pengampunan, saling memaafkan, maka Tuhan memaafkan. Dan waktu kita orang lain bersinggungan dengan kita, misalnya udah janji latihan nggak datang nih saudara, ya nggak datang, nggak ngomong lagi, terus marah kita, nggak ada deh, maaf buat dia udah gini. Nanti saudara kalau giliran kita orang begitu juga, nggak usah ini payah dia. Kalau kita nggak datang, dia bilang begini. Nah, jadi kita harus saling mengampuni. Pada intinya saudara, kita memberi masing-masing juga dengan kerelaan hati ya. Di ayat ke-7 dikatakan di situ. Ayat ke-7 sekarang kita lihat, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya. Tadi sudah saya bahas, kita lanjut. Nah, saudara-saudara, ini ayat ini, perikop ini lebih banyak dikotbahkan oleh gereja karismatik. Mereka pakai ayat ini senang sekali. Artinya kalau kamu menabur benih banyak, kamu akan menuai banyak dalam arti materi, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat dari sini satu persatu ya. Nih, lihat ayat ke-8. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Berkecukupan ya, cukup di dalam kebutuhan kita. Dan malah berkelebihan. Nah, ini nih yang paling senang nih. Berkelebihan artinya mereka bilang dalam hal materi, nanti kamu tambah kaya. Tapi di dalam Alkitab berkelebihan itu bukan dalam hal materi. Berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Jadi perbuatan baik, berbagai kebajikan. Orang yang mempunyai hati yang mengasihi, tadi itu motivasi dia, pasti dia akan memberi yang terbaik. Semakin dia memberi, maka dia akan semakin termotivasi untuk melakukan berbagai perbuatan baik. Jadi kalau kita sudah terlatih untuk memberi, kita tidak lagi menahan-nahan sesuatu hal yang harus kita beri, yang harus kita perhatikan. Kita semakin banyak di dalam perbuatan baik. Ya, jadi bukannya berlimpah di dalam hal materi. Itu sesat ya, saudara. Kalau seperti itu kita sedang bertransaksi dengan Tuhan. Tuhan, saya kasih 1, nanti Tuhan tambahkan ya. Jadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Bukan seperti itu. Kalau seperti itu kita sedang transaksi, deposito dengan Tuhan. Sedang memiutangi Tuhan. Walaupun ada ayatnya, coba kalau kamu memberi kepada orang yang miskin, maka kamu sedang memiutangi aku. Ada ayatnya. Tapi bukan di situ penjelasannya, ya. Jadi kita dilimpahkan dengan perbuatan baik. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu bersifat kekal. Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di sorga. Bagaimana cara kita mengumpulkan harta kita di sorga? Emangnya di sorga kekurangan harta? Harta benda kita di bumi ini gak berharga di sorga ya saudara. Kalau kita nembok pakai semen batu, paling pakai batu alam mahal juga. Tapi gak ada orang pakai batu permata di tembok, mau dicongkel sama rampok, ya nggak ada orang pakai emas ditaruh di lantai. Kemarin saya dapat emas saudara 1 gram loh, door prize, dapat tuh saya ya. Coba saya taruh di lantai, hilang saudara, benar nggak? Hilang, diambil orang. Tapi di surga mah lantainya emas, nggak ada yang congkel saudara. Kalau di sini tuh
di rel kereta saudara. Bautnya aja dicolong. Apalagi emas saudara. Harta kita di dunia ini gak berharga di sorga. Jadi bagaimana kita mengumpulkan harta di sorga? Bagaimana? Dikatakan kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia membagi-bagikan ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Memberikan, membagi-bagikan itu adalah kebenaran yang tetap kekal untuk selamanya. Itulah hartamu di sorga. Memberikannya dengan rela hati. Karena belas kasihan, karena kemurahan hati, karena kamu mengasihi, berempati, bersimpati. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Serta, nah sekali lagi, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, jadi semuanya tentang kebenaran. Kebenaran, waktu kita melakukan firman Tuhan, maka buah-buah kebenaran itu akan muncul, akan terus berbuah dengan lebatnya. Kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang suka melakukan kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Kemurahan hati, kebenaran saudara. Kita diperkaya dengan hal-hal yang demikian. Jadi kalau saudara-saudara masih pelit, mungkin karena saudara belum bertindak, belum melangkah pertama. Sehingga kita tidak mempunyai kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara pernah enggak waktu kita menolong seseorang, ya, wah anaknya misalnya sakit, tidak ada biaya untuk berobat atau mau masuk sekolah atau mau apa saja, ya, mau ujian. Terus kita tahu, terus kita berikan bantuan. Melihat orang itu merekah senyumnya. Saudara pernah enggak? Itulah sukacita kita. Waktu kita memberi kepada orang, orang itu pertama dia bersyukur. Kemarin saya berdoa, ini Tuhan jawab. Melalui siapa? Melalui Bu Ana, melalui Pak Bundiong, melalui Kenjo. Tuhan menjawab saya. Pertama dia bersyukur, oh Tuhan memang Engkau ada menggerakkan hati orang-orang. Yang pertama dia naikkan syukur kepada Allah. Yang kedua dia bersukacita, dia bersyukur karena kita melakukan kebenarannya. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, saat kita bermurah hati, kita telah menjadi saluran berkat. Kita telah menjadi orang yang melakukan firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Ayat 13. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dan dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Nah, ada kata tahan uji. Kemurahan hati, kerelaan kita untuk memberi itu adalah ujian. Setiap kali minggu pertama mau ada perpuluhan ya saudara, kan Pak Ji selalu bilang ya, kalau kita belum ada di dalam taraf iman yang tertentu, kita masih ragu gitu. Apakah kalau saya memberikan ini saya cukup? Secara kalkulator tidak cukup saudara. Itulah ujian. Jadi orang-orang yang sudah lulus ujian ini, dia tahu Tuhan yang akan memelihara. Kita pakai semua apa yang ada pada kita itu dengan hikmat Tuhan. Ya. Bukan juga dengan sembrono. Kita diuji. Dalam firman Tuhan berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit? Bukan artinya kita uji Tuhan itu seperti tadi saya bilang transaksional. Saya kasih segini, nanti Tuhan kasih segini. Bukan seperti itu. Tapi artinya ketika kita mau melakukan firman Tuhan ini adalah ujian. Kalau kamu lolos saudara, maka segala macam perbuatan baik, buah-buah kebenaran
akan terus bertumbuh di dalam hidup dan perjalanan iman kita. Ya. Ayat 14. Sedangkan di dalam doa mereka bagi kamu, mereka juga merindukan kamu karena anugerah Allah yang melimpah atas kamu. Orang-orang yang kita bantu, mereka selain bersyukur kepada Allah, saya yakin mereka juga berdoa untuk kamu, untuk kita. Bersyukur pada Allah dan dia bawa sisipkan nama kita yang telah menolong dia, yang telah menjadi tangan perpanjangan Tuhan. Mereka berdoa untuk kita, saudara, ya. Ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Kemurahan hati itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena pada dasarnya manusia egois, manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, manusia pelit, saudara. Pada awalnya manusia tidak demikian. Tapi setelah jatuh ke dalam dosa, itulah natur manusia berdosa. Keep untuk dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita bisa bermurah hati karena kita melangkah satu kali, saudara, melangkah satu kali, lalu kebenaran Tuhan terus bertumbuh, kemurahannya menjadi gaya hidup kita. Nah, saya akan memberikan kesaksian-kesaksian dari beberapa tokoh, saudara. Ada 5 orang nih, ya. Mungkin kita tidak bisa seperti mereka karena budaya kita berbeda. Ini orang-orang bule semua, saudara, ya. Sulit mencari contoh dari orang-orang Asia nih, ya. Jadi seorang yang bernama RG, kalau jadi RG Letourneur, dia ini seorang penemu dan pengusaha Kristen dari Amerika. Punya usaha alat-alat berat kayak forklift lah, begitulah alat-alat berat ya. Keruk tanah dan sebagainya. Dia sukses besar, saudara. Dikenal sebagai God's businessman. Seorang pengusaha yang sukses dan kaya raya. Tapi dia seorang hidup sederhana. Waktu bisnisnya mulai sukses, dia merasa itu juga bukan karena kekuatannya, karena dia pinter, punya koneksi, tekun dan sebagainya. Bukan, tapi karena Tuhan. Sehingga, saudara, dia mempunyai kebiasaan ataupun mempunyai satu komitmen untuk memberikan 90% dari apa yang didapat dari pekerjaan itu. Jadi mereka hanya pakai 10%. Hasilnya itu yang 90% bangun sekolah, untuk pelayanan misi, untuk bantuan kemanusiaan, dan semua dia berikan dengan hati yang bersyukur. Tentu saja ya kan, 10%-nya dia masih jutaan dolar, ya masih banyak lah dia. Oh saudara, kalau kita sebagai manusia yang tidak pernah cukup, manusia ini pada umumnya tidak pernah cukup. Ada uang 1 juta kita sudah banyak, ya. Teman-teman kita yang tidak mau sekolah, begitu dapat kerjaan SMP dapat 1,5 juta, udah cukup, senang dia, nggak mau sekolah lagi, saudara, nggak mau sekolah lagi. Tapi saudara, manusia itu nggak pernah cukup. Ntar kalau dia dapat gaji 5 juta, kayaknya masih mau kurang. Itu sudah dibuktikan di sini banyak orang-orang yang korup. Itu apakah mereka uangnya nggak cukup buat makan dan kehidupan sehari-hari? Cukup banyak, tapi kenapa masih mau sampai akhirnya korup, tetean, saudara, triliun-triliun. Jadi pada umumnya kita tidak pernah merasa cukup. Jadi jangan bilang dia masih ada jutaan dolar, 10%-nya juga maka cukup. Kalau saya emang enggak. Bukan di situ poinnya, saudara, ya. Si RG berkata, saya ini hanya bendahara, pemilik sebenarnya adalah Tuhan. Sesungguhnya saya tidak kekurangan saat memberi kepada Tuhan, semakin memberi semakin saya diberkati. Karena apa? Karena Tuhan tahu orang ini bisa dipercaya. Karena dia diberi banyak, dia nggak pakai sendiri. Dia diberi banyak, bagus, orang ini akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang lain. Jadi waktu dia beri tidak berkurang, tidak jadi miskin, malah tambah kaya. Karena apa? Karena dia bendahara yang baik.
Lah kalau kita pakai uang itu sendiri, pasti kita akan melakukan sesuatu yang nggak benar, saudara. Suami istri bangun bisnis bersama, susah sama-sama, aduh berpeluh-peluh sama-sama. Udah kaya. Kalau orang yang egois pasti akan berpisah tuh suami istri, anak-anak berpisah sendiri. Ya saudara ya. Jadi kalau kita tahu bahwa itu adalah Tuhan, milik Tuhan, kita sebagai bendahara. Di gereja kita ada bendahara Bu Heni sama dengan Ibu Gyokwi. Uang bendahara gereja dipakai enggak Bu? Enggak, bendahara doang cuman kelola, keluar masuk gimana tanggung jawab ya enggak Bu? Karena bukan uang ibu kan. Nah seperti itulah Arji ini, dia bilang aku cuman bendahara, aku enggak mau pakai ini semua. Ya itu yang pertama. Yang kedua saudara, ada seorang pengusaha kaya, terkaya di zamannya namanya John D. Rockefeller. Dia punya perusahaan minyak saudara, Standard Oil. Ya, jadi orang terkaya sepanjang sejarah. Nah, waktu sejak zaman muda dia memberi persembahan perpuluhan dari muda. Dia disiplin memberikan perpuluhannya. Tapi di akhir hidupnya akhirnya dia pun memberi lebih daripada 10%. Dia berikan kekayaannya semua untuk kegiatan pekerjaan Tuhan dan untuk kegiatan amal, membiayai pembangunan gereja, seminari, misi, rumah sakit Kristen dan universitas. Apa katanya saudara? Dia bilang saya tidak akan pernah menjadi kaya seperti sekarang jika saya tidak mulai dengan memberi 10 sen dari setiap dolar yang saya hasilkan. Mulai dari kecil. Kalau kita dari kecil udah setia, maka kita akan setia dalam perkara yang besar. Ya, David Green, dia pendiri Hobby Lobby, itu adalah retailer yang terkenal di Amerika, yang besar katanya di AS ya, seperti mungkin di sini mah Indomaret begitu ya. Jadi di Amerika ini, dia dan keluarganya setidaknya 50% dari keuntungan perusahaan diberikan kepada pelayanan Kristen. Tapi kemudian setelah itu 90% juga saudara dari laba perusahaan dia berikan untuk penginjilan, sekolah Alkitab, museum Alkitab dan pelayanan di seluruh dunia. Katanya kami hanyalah pengelola harta milik Tuhan. Sama ya, semua merasa sebagai pengelola, sebagai bendahara, bukan uang saya. Ya. Yang keempat, nih Colgate yang sering Pak Ji cerita. Colgate dia juga memberikan dari muda 10% naik 20, 30 sampai akhirnya 90%. Dia pakai 10%. Dia katakan bahwa kesuksesannya itu bukan usahanya, tapi karena Tuhan memberkatinya sebagai ketaatan dia memberi kepada dunia ini, kepada Tuhan juga. Terakhir saudara, Alan Barnard, dia CEO Barnard Crane, alat-alat berat saudara ya. Sejak awal karir dia menetapkan gaya hidupnya dan disetujui oleh istri dan anak-anaknya. Seluruh keluarga setuju, mereka tidak mau berubah karena mereka kaya. Jadi mereka mengunci gaya hidup sederhana. Ya, kalau kita mungkin udah naik kelas, kita mau lebih lagi ya. Pakai sandal jepit yang harganya 20 juta. Ada sandal jepit harganya 20 juta loh saudara ya. Belilah, orang duitnya banyak, 20 juta mah uang kecil. Mereka gak mau saudara. Pakai uang itu benar-benar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Suami, istri dan anak-anak. Dia berkata gini, kekayaan adalah ujian bukan hadiah dan saya tidak ingin gagal dalam ujian itu. Ya seperti tadi. Sudah menang di dalam ujian. Uang itu menguji kita, menguji kesetiaan kita. Banyak orang punya uang banyak gak perlu Tuhan saudara. Gak perlu Tuhan, semua bisa. Ya, itu adalah ujian. Nah, mari kita merenungkan saudara. Ambil waktu teduh. Apakah kita melihat sekarang persembahan itu sebagai beban? Aduh selalu aja ngomong soal persembahan. Karena ini lagi minggu bicara tentang persembahan ya saudara ya. Ngomong itu mulu bosen saya.
jadi beban gitu. Apa kita melihat persembahan itu sebagai satu beban atau sebagai satu kesempatan nih untuk menyatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, bahwa saya juga mau bersyukur melayani Tuhan, bahwa kita ingin menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan itu tidak pernah meminta kita lebih, saudara. Kita berikan dengan mampu, semampu kita, memberi dengan hati yang bersukacita. Jangan tunggu kaya dulu. Kalau tunggu kaya sampai kita menutup mata, enggak akan pernah kita memberi. Jangan tunggu semua masalah beres dulu. Aduh, saya banyak masalah, banyak urus. Enggak akan beres, saudara. Selama kita masih hidup dalam dunia ini, masalah itu silih berganti datang. Kalau tunggu masalah kita beres, enggak akan pernah selesai. Mari tundukkan kepala. Saudara-saudara, bersyukurlah hari ini, untuk hari ini. Hari ini kita telah mendengar firman-Nya. Apa yang ada pada kita, berikanlah dengan sukacita. Maka Tuhan akan memakai Anda dan saya menjadi berkat bagi dunia ini. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, barang siapa menabur dengan murah hati akan menuai dengan murah hati juga. Lukas 6 ayat 38. Dan kamu akan diberi ukuran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar. Kita nyanyi satu lagu itu Pak Andi. Ku bawa persembahanku, ya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Dari depan lagi. Ku bawa kepadamu, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Katakan, tidak ada yang takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Sungguhkah Engkau memberikan yang terbaik sebagai persembahanmu, yang harum, yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kita. Yesus, ku
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saudara-saudara, pujian kita naikkan, mengatakan tak akan pernah ku bawa selain yang terbaik sebagai persembahan yang berkenan, yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan kita, kalau engkau tidak mempunyai materi yang berkelimpahan, masih banyak hal yang bisa kau persembahkan kepada Tuhan. Waktumu, kasihmu, talentamu, apapun juga, perhatianmu kepada orang-orang yang membutuhkannya, doamu saudara, maka semua itu akan menumbuhkan buah-buah kebenaran yang tetap, yang kekal sebagai harta surga yang kau simpan di sana. Jangan kita hidup egois, hanya memikirkan diri kita sendiri, hanya melihat aku perlu diperhatikan, aku kurang, aku tidak punya sesuatu apapun, hanya mau diperhatikan, merasa diri merana, maka jadilah seperti itu. Hidupmu tidak bertumbuh, merana, karena tidak ada ucapan syukur. Engkau belum mengalami kasih Tuhan yang boleh memotivasi kita untuk menjadi saluran berkat. Bapa Surgawi, kami menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Tiliklah ke dalam hati kami, apakah kami orang-orang yang egois, sehingga kami tidak mengalami terobosan yang baru untuk boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami tahan kebaikan yang Tuhan telah taruh di dalam hati kami, kami padamkan. Lambat laun kami juga tidak merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan. Kami selalu menggerutu. Kami manusia yang merana, kami manusia yang tidak bahagia. Itu karena kami tidak melangkah untuk menjadi berkat, untuk memberkati rumah Tuhan. Tidak ada ingatan di dalam hati kami untuk berbagi di dalam rumah Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saat ini apapun yang ada pada kami, mungkin dengan iman yang lebih besar kami melangkah. Justru kami memberi di luar apa yang diharapkan oleh Tuhan. Lebih lagi, maka Tuhan akan mempercayakan berkat-Mu yang berkelimpahan karena kami sebagai penyalur berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu semua. Jadikanlah mereka pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini ada rapat majelis ya, jadi diundang para majelis untuk hadir karena kita juga ada acara besar di akhir tahun ini, saudara ya. Jadi para majelis juga mungkin yang mengurus PMK yang akan segera bisa datang, saudara. Ya. Oh iya, ada PW juga ya, saudara, ibu-ibu dan wanita-wanita PW hari Sabtu ini. Jangan lupa, biasa kita ada ice breaking yang seru ya, oke? Saudari Clara boleh hadir di tengah-tengah kita. Kita sambut dengan sukacita. Apakah ada saudari Clara di sini? Oh iya, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Clara, salamin. Ada Clara di sini. Ayo Clara, bangun.
kenalan. Nah, kita ada 2 Clara ya. Kami mengundang untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Jikalau lokasi dekat sekitar sini dan juga belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, welcome. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ada atestasi masuk dari keluarga Pak Yoki, istri dan anak-anaknya, juga keluarga Pak Fendi. Ya, ini lagi proses ya. Jadi masih bisa disanggani kalau kita enggak suka sama Pak Yoki. Kirim surat, enggak suka sama Pak Yoki, jangan diterima gitu ya. Tapi saudara mesti bisa dipertanggungjawabkannya surat-suratnya itu ya. Bisa yang ada keberatan boleh mengajukannya secara tertulis kepada majelis gereja, serahkan kepada TU. Tapi ini semua orang, kita udah lama menunggu keluarga Pak Yoki dan keluarga Pak Fendi. Mana mungkin kita tolak ya, udah dikejar-kejar ya. Welcome, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kami mempersilakan jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama melakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaklik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Kini saatnya kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian, berkat Tuhan melimpah. Ladang dan kekurangan, bakung yang di gunung, harum semerbak, Allah yang Maha Kuasa, tiap hari memberkati, bumi tumbuhkan tunas, buah kasih sejati.
Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan akan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami semua untuk memberikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Sebagian yang kami sisihkan ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, untuk di gereja ini, untuk pengembangan pengabaran Injil. Terima kasih Tuhan juga akan paparan firman yang telah kami dengar. Biarlah ya Tuhan motivasi kami boleh berubah. Bagaimana kami hidup untuk saling mengasihi, untuk saling memberi, untuk saling memberkati satu sama yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Amin. Sebentar kita akan mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengangkat satu pujian. Biar Tuhan memimpin langkah kita. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selamanya. Haleluya. Silakan duduk. Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu.